Itu gimmick apa beneran? Enggak. Tim Ricis juga gitu kan. Oh, Itu tuh benar-benar terjadi. Assalamualaikum brother and sister, welcome back to our channel. Bukan channel kita. Oh bukan. Channel Siapa? Nih. Oh ada punya. Jangan, kita pura-pura. Bapak siapa? Hah? Bapak ngapain di mancing. bawah sini? Pak mau mancing, Mbak. Dia tuh simpel sih. Ini kumlau. Tapi kalau kesel, luapin nih. Jangan dipendem. Jangan diem doang. Oke, halo apa kabar, balik lagi sama Ega Andika dan Ini kan project, ini kan Rezi dan ini kan Reza dan Rezi. Kita tadi habis challenge ya. Challenge abis ini apa? Apa dia? nggak tahu dan ngomong. Pokoknya kita Bukan nanti kita Pokoknya tadi challenge-nya bukan gue yang kalah. Itu jangan percaya. Jangan percaya. Oke, sekarang Yaudah. kita pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Reza, Bang Rezi. Wah, Yo. ngobrol apa nih? Ayolah. Ayo kita Ya kan? ngobrol. Santai aja kan ya? Santai banget, Santai asli. aja. Kalau gitu kopinya dulu. Assalamualaikum. Pesen ini. Oh iya. Gimana? Pak, saya pesen kopi. Oh, bukan tumbuhan hidup, bukan tumbuhan hidup. Saya pesen kopi. Iya, Bukan. oke bener kok. Sendoknya mana? Oh, ada nanti. Oh iya, Bapak ini. Bapak tadi sini. Iya. Tadi lokal. Iya. Udah dibayar ya? Udah sama orang depan kan. Oke, Iya. siap. Minum dulu kalau awas. Suka gila ya. Gak tahu orang lagi syuting. Biasa. Enggak tahu tempat Ini nonton. channelnya kalem. Enggak kayak channel kita jangan rusuh-rusuh ya. Biasa Bapak. Asli sumpah. Kok enggak? Oke. Jadi gimana, Bang? Gimana, Bang? Lu ngeliat apa? HP kosong, lu mau nanya apa? Curiga gua. Gimana Bang apa nih? Enggak, aku pengen tahu aja. Kita kontennya ngobrol-ngobrol santai. Oke. Ya kan? Kalau fase-fase sekarang ini gue paling menghindari konten-konten ngobrol. Ya emang kenapa lu mau menghindari? Ya, kan apa sih? seseorang Oh, ya udah, oke. ketika seseorang pengen ngobrol-ngobrol kan berarti pengen tahu lebih dalam. Benar. Kalau Kita bisa kan kalau cuma bisa bahas diselesaikan tentang dengan hantaman ngapain harus ngobrol? Jangan Iya kan, bawa gitu. jangan bawa konflik tetangga. Tidak ada konflik, tidak Emang ada apa? perdamaian. Ada yang berantem? Kata Egan. Kok kata gua? Kata Egan. Kata Egan. Ada. Nanti aja di blok kita aja. Ada apa lu mau nanya apa? Nah, lu pengen tahu maksudnya gimana bisa terbentuknya ini kan project, terus Oke. apa? Lalu bisa pada akhirnya bisa bikin YouTube. Ya, Ya udah ceritain dulu. ceritain. Gimana? Bit. Oh iya, ini kan project. Ada gua ini, ada Kan gua. siapa tahu. Coba diceritain. Coba. Bit gade. Astagfirullah. Gimana? Iya, Ini dapat di mana sih? Yang begini modelnya. Apa? Tiba-tiba lahirnya dulu. Gua pulang ya nanti. Konten dewasa. Ya Ya, jadi jadi awalnya- kompak sekali kita ya. Kompak Gila, sekali. biasa Chemistry. Iya. Jadi awalnya Trimena. Ini punya siapa nih? Dia pengen ngobrol gitu. Kita harus kasih tahu kalau kita tuh kakak adik paling kompak. Oh iya. Kasih tahu dong. Kompak membuli dan dibully. jadi gimana? Semoga Iki seperti dia. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Siapa Iki anaknya Sule? Iya juga sih. Iki bilang. Ya. Emang kenapa? Assalamualaikum. Iya. Di sini kasusnya bukan corona. Oh. EBD. salah. Salah. Baunya Salah. iya. Bau oralit, bau oralit. Mencet kita. Kita belum masuk ke topik loh. Udah ada aja. Tapi dia nggak ketawa loh bener. Gue bingung nih. Apa yang dirasakan dalam hidupnya? Ya? Marah nggak pernah, ketawa nggak pernah. Udah. Jadi gimana maksudnya? Iya gimana? Gimana? Apa kita ajak cerita aja biasa aja dia nggak akan Udah, mikir. tenang aja. Lo bukan ikan asin biarin aja. Nah dia diam kan. Santai aja, santai. Apa YouTube ya? YouTube Iya. ya. Kenapa bisa awalnya kenapa bisa bikin YouTube terus? Oh sebenarnya agak sedikit panjang tapi gue ringkas aja Iya. lah ya. Jadi awalnya memang kita kan tadinya tuh di TikTok kan, gue di TikTok, Iya. Uji juga di TikTok. Terus awalnya juga iseng-iseng aja tuh bikin-bikin konten ya, iseng-iseng bener-bener karena pandemi kan. Iya. Terus nggak taunya masing-masing dari kita tuh naik videonya, GP terus, alhamdulillah. Walaupun awal-awal tuh juga sebenarnya sama. Kita bikin video tuh kayak nggak ada yang nonton gitu-gitu deh. Biasalah ya, tiktokers yang lain juga kayak dulu juga begitu. Sampai akhirnya gua viral, Eji juga lumayan viral. Terus sampai akhirnya kemarin tuh
ceritanya tuh bukan ceritanya, memang alur ceritanya tuh Iya. gue di notice sama youtuber kondang lah ya, Ria Ricis kemarin. Terus diajak collab, singkat ceritanya gitu lah ya. Diajak collab, gue datang ke sana, mereka take YouTube di tempat mereka, dan kita tuh belum bikin, kita tuh waktu itu belum bikin sama sekali, kita belum persiapan, bahkan kita melirik untuk kita jadi YouTuber juga enggak. Awalnya enggak ada kepikiran sama sekali. Enggak. Jadi kayak kita datang ke sana, Ria Ricis bikin jangan salah dibayar. Sekarang ada yang gratis. Ini anaknya mau dipadain. Jaga baik-baik ya. Sekali lagi lo kesini lah. Aja ya. Gue mau Manusia zaman sekarang. Astagfirullahaladzim. Tenang. Semua orang kadang gitu. Kadang ada manusia jenis-jenis begitu. Sabar aja. Harus dilestarikan. Harus dilestarikan yang gitu. Terus lanjut. Akhirnya gue Eji Oj waktu itu main ke rumah Ria Ricis, terus dia bikin konten kan, bikin konten untuk YouTube-nya, channel dia, dan kita cuman kesana buat bikin TikTok doang ya, karena emang kita nggak kepikir untuk bikin YouTube waktu itu. Tapi emang pada saat itu kita emang niatnya sih silaturahmi. Iya. Sampai pada waktunya itu kita diminta sama teman-teman ya, dari yang nonton TikTok kita, nonton TikTok gua, TikTok Followers kita. Kak, ini dong videonya yang lebih panjang. Oh, Gitu. iya, Kita pengen durasi lihat, lebih panjang. kita pengen lihat keseruan kakak lebih panjang, lebih dari 1 menit. Jadi kita ngobrol lah, paman Eja sama Bang Maradora. Walaupun kita juga ada kontribusi di channel YouTube-nya Bang Ojai sebelumnya. Bikin short movie segala macam kayak gitu. Cuman gimana nih, kita mau seriusin apa enggak nih, kita mau bikin konten yang seru apa enggak. Udah kita akhirnya obrolin, terus kita bentuk timnya, jadilah ini kan project sekarang. Dan banyak belajar juga dari tim Ricis juga, kita lihat kan mereka syuting kayak gimana, kitnya kayak gimana, skripnya, dan anything lah, editor segala macam tentang per-YouTuber kita ngobrol. Banyak lah kita Banyak ilmu dari mereka, sumpah thanks banget juga, akhirnya kita juga bisa bikin YouTube juga gitu kan. Ya karena itu akhirnya kita coba, dan alhamdulillah ternyata responnya luar biasa positif. Terima kasih juga. Ya walaupun emang ya pasti namanya kita bikin YouTube pasti ada suka dukanya. Iya, pasti. Harus struggle dulu untuk mendapat, karena tidak bisa kita pungkiri kalau youtuber besar sekarang itu melalui proses yang sangat panjang. Iya, pasti. Youtuber besar ya, bukan artis yang jadi YouTube gitu. Ya, Agak ngegas gitu. Oh, Ada sendiri. Coba dibilang itu. ya, maksudnya kan psikologis itu Bang Ijan kenapa? kan kalau youtuber yang besar dari dia awalnya bukan siapa-siapa kan prosesnya panjang kan. Sedangkan artis yang menjadi youtuber, maksudnya yang jadi konten kreator di YouTube, dia udah punya nama duluan. Iya, tapi nggak Sedangkan- salah kan? Nggak ada masalah, gua nggak ada masalah. Yakin nggak ada masalah? Nggak ada masalah di situ. Cuman Cari aman. prosesnya itu lebih cepat aja untuk Oh, jadi iya. youtubernya. Cuman kan kita nggak bisa merunut seperti itu Ngerti saja, gitu kan. Terus lo ngapain duduk di sini, Ebi? Meeting aja meeting. Cuman emang ya artis juga punya proses yang panjang juga sebelumnya. Pasti, Ya. semua orang pasti punya. Betul, struggle jadi masing-masing. intinya berjuang, berkarya konsisten, Iya. ya, menghibur dan niatin menghibur, karena kita juga punya filosofi ya di ini kan project tuh benar-benar kita tuh bikin YouTube dengan niat menghibur. Oke. Asli dengan niat menghibur, karena nggak tahu ya dari masing-masing pribadi kita tuh klop gitu, karena setiap hari itu memang bercanda. Setiap harinya bercanda, mungkin apapun tuh dibercandain gitu. Jadi kita tuh pengen bercandaan kita tuh sampai ke masyarakat dan menghibur. Kadang gue suka baca komen tuh, Kak, bikin YouTube-nya tiap hari dong, aku supaya kalau lagi penat sama PR di sekolah, pengen nonton YouTube kakak. Itu tuh bener-bener kayak bikin kita semangat banget. Iya. Jadi insya Allah kalau niatnya baik, memang Baik, iya. untuk menghibur, mudah-mudahan semua suka. Soalnya sekarang kita ngerasain perbedaannya karena kita kayak secara tidak langsung itu diubah kehidupannya kan, dari yang tadinya kita ngepost foto yang komen cuma beberapa, sekarang jadi lumayan puluhan orang gitu kan. Masih puluhan orang. Gue pikir Iya. puluhan ribu. Puluhan orang guys. Cuman kadang-kadang kita suka
apa ya, senyum sendiri ya kalau misalnya kita habis nge-upload YouTube, walaupun penontonnya nggak terlalu banyak, tapi kita kadang-kadang dapat di direct message dari orang-orang yang positif gitu, kayak Kak, aku tadi lagi sedih banget, terus tiba-tiba nonton video kakak jadi terhibur. Itu sih yang itu yang booster banget buat Iya. kita. Thanks banget lah buat yang teman-temannya setia. Simbiosis mutualisme sih, kitanya jadi semangat lagi buat bikin konten, kaliannya juga terhibur gitu. Yang penting didasari sama apa? Konten yang di YouTube sama di TikTok kenapa konten yang yang terhibur menghibur. Menghibur maksudnya Bang Reja, jangan emosi. Minum obat dulu deh, minum obat dulu. Bener. Biar ngerti. Deh. After lu kenal gitu sama Karicis gitu kan. Iya, Apa sih yang lu rasain selain dengan lu dapet, maksudnya lu dikenal banyak orang sekarang kan, maksudnya orang jadi tahu lu gitu kan karena Karicis. Apa selain itu yang maksudnya yang lu rasain dan Yang gue rasain tuh bener-bener kayak kaget banget kan waktu pertama kali tuh dia notice di TikTok gue. Iya. Bener-bener asli, kayak gue nggak percaya, tapi pas gue cek ternyata akunnya beneran Central Iya. Gue pikir kan kayak banyak tuh akun-akun yang namanya mirip-mirip gitu kan. Gue pikir dia gitu nih, siapa yang komen kan, nggak tahu bener checklist biru itu kayak wow, amazed banget gue, bener-bener kaget gitu. Dan setelah bener-bener teriak Ricis gitu kan, terus gue ngobrol segala macem, dateng collab, ngobrol langsung juga gitu, ternyata orangnya tuh bener-bener super baik banget, welcome banget, sampai kayak apa ya, gue kan merasa diri gue tuh kayak ya biasa banget ya, maksudnya orang biasa dalam artian mungkin ya tiktokers biasa aja. Waktu itu kayak followers gue masih kayak 100 ribuan, yang orang lain juga banyak yang seperti itu, kenapa harus gue yang dinotis sama Ricis? Dan itu yang kayak buat gue, anjir gue kagum banget, gak percaya nih. Dan apalagi setelah kita kenal kan, ternyata welcome banget, ngobrol di jamu banget, baik banget sih. Terus kalau Bang Riji? Ya sih, pasti perubahannya besar gitu, kayak misalnya dari kita mandang suatu hal itu jadi lumayan beda gitu sekarang. Karena ya dia sosok public figure yang besar ya, jadi dia kita bisa belajar banyak gitu, kayak kesalahan-kesalahan kecil itu perlu dipertimbangkan gitu supaya masalahnya itu nggak jadi besar. Misalnya kita bikin konten kayak misalnya tempat, kalau kita jadiin dia sebagai patokan lah untuk terus maju Berkarya sampai kemarin tuh kita sempat collab main games gitu kan sama tim Ricis kan, dan ternyata itu kayak mereka benar-benar kelihatan buat seniornya, maksud dalam artian jam terbang mereka dalam pembawaan, dalam jokes-jokesnya, dalam anything lah depan kamera tuh kita amazed banget. Dan itu salah satu yang bikin kita tuh tertrigger untuk belajar lagi. Keren sih, keren banget. David, ada tambahan? Gitu aja. Bang Reza kan maksudnya digosipin kan sama Bang Ricis. Bang Ricis sejak kapan dia berjenggot? Sama Karicis kan, Sama maksudnya Karicis. digosipin kan, dekat gitu. Dekat. Itu gimmick apa beneran? Enggak. Ini apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galon. Masih bagus. Masih banyak. Oh, masih banyak. Enggak. Iya. Kita lapar, bukan aus. Makanan kalau bisa ya. Galon. Pesan Ricis. Pesan Ricis. Ricis Oh, lagi. Ricis Factory. Pinter juga dia kadang-kadang. Bagus. Ada. Kok nggak bawa makanan? Enggak, ini dengar-dengar suara nanya-nanya tentang mama nih. Iya. Ikutan duduk. Kita kesana. Gue kesel banget. Kayaknya tentang mama nih. Bapak ini ya, apa nama wartawan ya? Ini RTV. Media. Baju gratis. Tolong endorse ya. Iya, ini kan sesuai sama muka. Nah, lihat tuh. Kenapa? Tulisannya apa? Bodoh amat, gue nggak mau baca. Aku naikin kamu. Aku makin cakep. Ini Sama sesuai. Tapi yang cap jadi yang baca. Bukan Enggak, lo. ini pertanyaannya ini dari tadi nggak ngomong loh. Iya, paling panjangan doang. Bang. Udah gue kasih obat kecap tadi sih. Mudah-mudahan Ini abis bang, ini ngomong. kalau yang di toko-toko itu yang kucing kayak gini bang. Tapi buat bawa apa? berkah, tapi bawa Oh, berkah. iya. Jadi dia selalu ada di sini. Tos dulu, Bit. Tos dulu itu. Nah. Gimana, Bang?
Jadi kayak ngulur waktu biar durasinya habis. Kayaknya nggak ada habisnya. Kayaknya channel ini kagak ada nanya durasi dah. Enggak ada. Jadi abis ini nggak diedit, langsung aja di post. Iya. Pinter dong. Hati-hati ya. Apa pertanyaan tadi gimmick apa beneran? Bukan, maksudnya semua yang gue lalui itu yang tadi gue ceritain itu bener-bener terjadi. Mama turun. Aduh. Mama siapa sih? Tahu dia. Enggak. Tahu. Ya jadi Hanya Tuhan yang tahu. Ku cinta. kok ente tahu ya? Enggak, mama siapa sih mama? Udah. Ini lagi diomongin loh. Ngomongin mama tuh. Iya. Oh iya sih. Jadi apa namanya? Ya pokoknya yang gue lalui tadi yang gue ceritain itu dari mulai Ricis notice gua, nge-DM, terus ngajak collab walaupun awalnya dari tim Ricis juga gitu kan. Itu tuh benar-benar terjadi, benar-benar bukan gimmick settingan dan ya kalaupun settingan kayaknya kenapa harus sama gua gitu. Iya. Ya kan itu kayak logiknya aja kan kayak gitu kan. Kayak masih Kenapa banyak harus kayak Reza ini kan masih banyak Reza kayak Masih banyak. Reza Artamevia. cewek. Oh, Soalnya aku pengen nyanyi lupa. Reza yang cowok lah kan banyak Reza Ranadia, Iya, Reza Arab. Reza Arab yang jauh Reza lebih Bilar. famous. Reza Rizky. Oh, Rizky. Emang kenapa sih kok? Itu kalau itu Rizky Bilar penyanyi anaknya Sule. Oh iya, Terus Rizky Febian. Febian. Apa mikir? Reza Majid. Iya. Siapa itu? Maksudnya gini, maksudnya kalau orang berpikir itu gimmick, kenapa tidak orang yang lebih famous, orang yang mungkin punya sesuatu lebih dari gua yang mungkin udah eksis di YouTube ataupun eksis di entahlah public figure gitu kan, dan ya logiknya kayak gitu aja. Jadi gue bisa bilang ini memang terjadi bener-bener nggak ada settingan, nggak ada gimmick, Natural. bener-bener gue aja yang gue bilang tadi gue yang nggak percaya, Bukan natural, yang berjalan begitu Yang saja. begitu saja kan. alami. Ya. Ya sama. Ini ngomongin kebun. Karena ente tadi bawa tumbuhan ke sini Bapak. Alhamdulillah inilah. Terus kalian melihatnya gimana dengan kedekatan Om Eja nih dengan Kita sih sebagai sini dulu dong. Bapak Mejanya ini dia.